Jadi ketika dulu nggak suka belajar, pas masuk di AMI ini jadi mau baca buku, rajin diskusi, jadi ngupgrade diri itu ada di sana. Akhirnya sangat tertarik gitu di dunia aktivis itu. Kedua kali ada yang orang yang mungkin nggak senang, tidak terima karena mungkin nama perusahaannya gitu, disebut-sebut kan, dan lain sebagainya. Akhirnya dia ngajak ketemu kan. Pas ketemu itu ada golok dan lain sebagainya. Kita kembali lagi bersama salah seorang aktivis yang ada di Kabupaten Pandeglang, salah seorang penggerak, di mana penggerak ini adalah mungkin dulunya dikenal sebagai aktivis penggedor yang ada di Kabupaten Pandeglang kira-kira, bersama Kakak Fikri Anijar Alba. Selamat datang Kakak Fikri ya. Terima kasih Kak Adeto Fikri Detullah. Di mana kali ini kita akan membahas seputar mengenai profil beliau, sejauh mana track record beliau di Kabupaten Pandeglang, sejauh mana beliau berkiprah di Kabupaten Pandeglang, baik itu berkiprah selama menjadi mahasiswa, berkiprah selama menjadi sekarang mungkin diketahui sebagai Direktur BUMDes kalau tidak salah ya. Iya, betul. Untuk kehidupan sehari-hari nih, aktivitas sehari-hari ngapain aja sekarang Kakak Fikri ini? Aktivitas sehari-hari kita ini kan pertama punya media juga, cuma media underground. Basisnya mic-nya didekatin aja nggak apa-apa. Mic-nya dideketin aja. Media kita media underground. Jadi kita main cuma di Instagram, TikTok, sama Facebook ya. Instagram sama Facebook. Kalau untuk aktivitas pekerjaan selain punya media tadi kan, ada aktivitas apa nih yang lagi sibuk sekarang? Sebenarnya saya punya aktivitas rahasia. Ada aktivitas rahasia ya? Ada aktivitas rahasia yang tidak bisa saya bocorkan sebetulnya. Tapi karena ini diundang Kadek khusus kan. Ini eksklusif lah ya. Eksklusif begitu. Kita ngobrol mengenai aktivitas rahasia. Aktivitas rahasia. Apa yang orang-orang kan nggak tahu kan? Nggak tahu ya. Jadi ada satu aktivitas rahasia guys. Ternyata ya. Dia memang bergelut di dunia politik. Sebelumnya selama menjadi mahasiswa ini kan dikenal Kakak Fikri ini sebagai ketua organisasi ya. Pernah diamanahkan. Itu di organisasi apa itu? Himpunan Mahasiswa Islam. Itu di tingkatan apa? Terakhir itu kemarin baru dimisioner di Badan Koordinasi ya, selevel provinsi lah. Ya. Wah, tuh berarti kan kelasnya tingkat daerah ke atas berarti ya? Masih daerah. Nah, kalau di Pandeglang pernah juga jadi ketua cabang. Pernah jadi ketua cabang juga ya? Iya, 2018 2019. Berarti kan masih era pemimpin daerahnya itu masih yang sekarang berarti ya? Saat itu ya di periode pertama. Masih di periode pertama. Irna Tanto. Nah, sepengalaman Kakak Fikri nih, kalau misalkan di dunia pergerakan lah khususnya, melihat isu-isu daerah itu yang paling penting itu isu apa sih sebetulnya? Kalau saya sih sebenarnya dulu itu nggak suka demo. Sebetulnya nggak suka demo. Serius. Karena kan kita sadar diri. Kenapa bisa nggak suka demo itu? Capek, panas lah ya. Iya. Ya kan, capek panas demo itu. Kalau untuk ini sekarang kan dikenal sebagai aktivis pemuda yang berkiprah di KNPI juga kalau tidak salah ya. Oh iya, di KNPI wakil ketua pemuda. Kebetulan. Itu masuk tahun 2021 lah. Agenda-agenda di KNPI itu ngapain aja sih? Kalau di KNPI ini kan saya juga koreknya di bidang ini politik dan kebangsaan. Kespangpolnya lah ya. Bidang Kespangpol. Itu biasanya ngapain aja tuh? Kalau ngapain aja
Kalau di KNP ini kan, KNP ini sebagai salah satu wadah ya untuk organisasi kepemudaan. Ya intinya begini sih kasarnya. Itu menaungi orang-orang yang nganggur. Yang nganggur. Jelas. Yang nganggur dari organisasi. Nganggur dan bebas aktif lah ya. Dan bebas aktif. Yang nganggur ataupun yang udah punya pekerjaan aktivis-aktivis ini kan, baik dari. Jadi tidak terbatas lah ya. Tidak dibatasi tentu. Yang aktif di organisasi kepemudaan. Jadi kalau dia tidak punya basic di organisasi kepemudaan atau ya organisasi kemahasiswaan, kayaknya belum bisa masuk kriteria di KNP. Belum bisa. Kenapa? Ya, karena ada batasannya. Kita itu semua yang aktif di organisasi sebelumnya organisasi kemahasiswaan atau kepemudaan itu baru dia bisa direkomendasikan untuk masuk dalam KNPI. Itu karena sejarah juga kan KNPI ini didirikan oleh organisasi Cipayung Plus. Organisasi Cipayung Plus. Itu ada HMI, GMNI, PMI, gitu kan, dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan cukup banyak sekali. Nah, kalau untuk kemarin-kemarin kan sempat diangkat jadi direktur BUMDes tuh ya, kalau nggak salah. Benar nggak sih? Benar. Jadi benar ya. Saya lagi saat itu di Jakarta. Ditelepon Pak Kades, gitu kan. Ya, Pak Kepala Desa bisa nggak balik katanya kan. Balik. Jadi Dirut BUMDes sebelumnya itu mengundurkan diri dan Kades ini sudah menawarkan ke 5 orang, nggak ada yang mau. Gitu. Kebetulan saya juga cukup dekat kenal sama beliau gitu kan. Akhirnya saya diminta tolong katanya ini untuk pelaporan juga kan ke DPMPD agar segera ada penggantinya begitu loh. Jadi istilahnya diminta sama kepala desa untuk mengabdi lah ya ke intinya begitu desa, untuk balik kandang, tolonglah balik katanya begitu kan. Karena jam terbangnya udah terlalu jauh katanya ya. Ujarnya, padahal kita kan ngopi-ngopi aja, sana juga nggak ngapa-ngapain juga. Padahal nggak ada aktivitas istimewa lah ya sebetulnya ya. Ya mungkin bagi saya nggak istimewa karena sudah menikmati aja. Gitu ya. Cuman untuk berkeliaran di dunia aktivis ini seru nggak sih sebetulnya? Sangat seru. Sangat serunya itu saya waktu sekolah itu lumayan nakal. Lumayan nakal, sempat ikut ya berbagai macam aktivitas yang mungkin hari ini ada. Jadi ketika dulu nggak suka belajar, pas masuk di AMI ini jadi mau baca buku, rajin diskusi, jadi ngupgrade diri itu ada di sana. Akhirnya sangat tertarik gitu di dunia aktivis itu. Dan ternyata ketika kita sudah rajin baca buku, rajin diskusi, ada satu beban begitu loh. Iya kan? Iya betul. Ya kayak kita misalkan kita tahu 5 waktu itu wajib sholat. Nah itu kan harus dilakukan oleh kita. Tapi harusnya tanpa beban sih seharusnya. Kalau jadi kewajiban lah. Jadi kewajiban harus dinikmati. Nah sama aja dengan di aktivis itu. Dia kan punya kewajiban. Kewajibannya apa sih jadi aktivis itu? Organisasi mahasiswa ini kan sebagai pressure group. Iya. Kelompok yang melakukan penekanan lagi-lagi tekan terus ya. Tapi penekanan itu kan banyak caranya. Ada penekanan yang positif dan negatif mungkin ya kira-kira. Bukan penekanan positif dan negatif, caranya. Jadi ada yang lembut gitu kan, ada sangat lembut, ada juga yang keras, ada juga yang sangat keras begitu loh. Siap. Iya, penekanannya tadi sebagai fungsi kontrol aja. Itu biasanya melakukan penekanan apa sih? Ya contoh misalkan ada kebijakan yang memang dianggap tidak pro rakyat gitu kan. Misalkan dulu pemerintah Kabupaten Pandeglang melakukan pengadaan mobil Prado. Iya kan? Yang secara fungsinya minim atau tidak bisa dirasakan manfaatnya mungkin ya. Kira-kira begitu kan. Kira-kira begitu. Maksudnya Pandeglang ini lagi butuh banyak pembangunan, kekurangan lah ibaratnya kan. Kok ini bisa gitu loh. Menganggarkan Prado. Pernah juga gitu melakukan demonstrasi, mengkritik, ngomong secara langsung di depan bupati. Iya. Tapi ada juga cara-cara yang memang sangat soft. Misalkan kita cuma bersurat kirim ya udah. Dibaca syukur, nggak dibaca ya silakan aja ya. Iya silakan aja, paling nanti seminggu kemudian demo. Iya kan? Itu biasanya kalau misalkan melakukan penekanan gitu suka dapat tekanan lagi nggak sih? Ya
namanya juga kita menekan pasti kan ada efeknya, pasti ada efeknya. Ketika ada aksi pasti ada reaksi lah, kira-kira begitu ya. Jelas itu hukum alam begitu kan, hukum alamnya begitu. Ya mungkin karena ada 1-2 kelompok yang merasa terganggu kan dengan apa yang kita lakukan. Mereka lagi nyaman itu kan dengan dalih kondusivitas, tolonglah katanya kan. Jangan. Ini malah ngerasa terusik, akhirnya berontak juga dia kan. Berontak juga. Nah, kalau misalkan bicara soal efek dari hasil penekanan ini nih, ini hasilnya apa sih nantinya begitu kan? Kan ada satu peribahasa begini, didiklah penguasa dengan perlawanan. Didiklah masyarakat dengan organisasi. Artinya secara tidak langsung Kakak Fikri ini mendidik dua elemen itu ya? Ya maksudnya gini, kita juga dididik di organisasi itu kan, untuk mengabdi diri. Satu sisinya kita bukan melawan ini dalam arti bukan berarti kebencian kita, enggak juga. Kita juga kan maksudnya melakukan ini karena kecintaan kita terhadap doktrin cinta kita untuk tanah air ini, untuk Indonesia begitu loh. Oke. Ya kita kan khawatir sistem pemerintahan kita ini kan demokrasi. Ya betul. Ya kan? Betul. Kalau demokrasi dari rakyat untuk rakyat katanya begitu. Katanya gitu kan, terus pajak diambil dari masyarakat kita, ya kan? Ya, betul. Nah, setelah pajak diambil, bagaimana penguasa menyalurkan begitu loh. Pajak-pajak itu dengan pembangunan dan lain sebagainya. Nah, kalau ada hal-hal yang kita anggap wah ini nggak bagus, ini melenceng. Nggak pro rakyat nih. Nah, nggak pro rakyat begitu kan? Nggak pro rakyat ya, nih. Nggak aing banget misalnya begitu. Ya harus kita ingatkan gitu, jangan begitu kan. Melalui tadi tulisan mungkin ya. Ya betul. Nah, melalui audiensi. Ketika memang nggak didengar, ya tadi kan mau nggak mau kita harus turun ke jalan begitu. Oke. Itu satu dampak dari hasil pergerakan. Dampak dari hasil pergerakan. Dampaknya ya kita ingin maksudnya coba pemerintah daerah gitu kan, ASN-nya gitu kan, bupati atau yang punya kebijakan lah semua, tolonglah ayo berpikir keras gitu loh untuk memajukan daerah ini. Itu kan intinya yang kita inginkan. Kalau untuk pengalaman yang paling menarik jadi aktivis ini apa sih yang dialami Kakak Fikri gitu? Pengalaman yang paling menarik nih selama jadi aktivis nih, pernah membantu apa, pernah melakukan apa begitu kan? Pengalaman yang paling menarik itu waktu kita hiburan sambil demonstrasi. Gimana tuh? Ngecamp, pasang tenda. Bukan liburan kayaknya. Iya, liburan juga kan. Ya, jadi kalau orang pasang tenda di gunung begitu kan, di pantai gitu atau di alam, itu di depan kantor dinas. Di depan kantor dinas. Itu berapa hari itu? Itu hampir, jadi kita sesuai hari kerja aja sebenarnya. Di hari Senin sampai Sabtu. Itu full itu 1 minggu ngecamp. Setiap hari kerja full ngecamp 2 minggu. Kalau boleh tahu itu isunya apa waktu itu? Dulu itu isunya pembangunan jalan sih yang ada di Pandeglang. Pembangunan jalan ya? Pembangunan jalan. Pembangunan jalan apa aja ya? Jalan yang ada di Kabupaten Pandeglang di mana aja gitu ya? Jalan yang ada di Kabupaten Pandeglang. Itu menyikapinya ke dinasnya toh berarti ya? Ke dinasnya toh langsung. Oke. Kalau pengalaman yang paling buruk nih, pernah dapat, kan tadi sering menekan nih, otomatis pasti ada tekanan balik dong. Nah, pernah dapat ancaman enggak sih ketika melakukan penekanan kepada pemerintah gitu? Alhamdulillah sering. Pernah gini, itu waktu tadi sebelum demo Nenda itu kita 2 minggu. Jadi pas mau aksi jadi sebelumnya ada aksi 4 kali. Ada aksi 4 kali. Kali kita demo tuh kan. Demo pas yang kedua kali ada yang orang yang mungkin nggak senang. Tidak terima karena mungkin nama perusahaannya gitu, disebut akhirnya, kan, dan lain sebagainya. Akhirnya dia ngajak ketemu kan. Pas ketemu itu ada golok dan lain sebagainya. Tapi kita berpikir positif aja kan. Berpikir ini mungkin untuk belah kelapa dan lain sebagainya. Jadi sempat diancam pakai golok juga ya? Sempat diancam pakai golok juga, tapi ada mediator di sana. Jadi lucunya itu pas si mediator bilang, kamu pengen nggak? Ini kan udah damai aja, nanti kita kasih uang. Oke. Dikasih lah. Diiming-imingi uang tadi ya? Dikasih bos.
Dikasih, gue bilang pegang dulu sama dia gitu kan. Oke. Nah setelah itu gue langsung balik. Oke. Pas dia udah balik tuh si pihak perusahaannya karena anggap udah selesai. Karena dianggapnya selesai tadi kan. Selesai, gue balik. Nah setelah balik, gue bilang ke yang mediator itu kan, buat kakak aja. Oke. Ya kan, silahkan pakai uangnya. Kita mau demo aja, bilang begitu. Jadi sebagian uang dari yang dikasih tuh ya, gue sebutin aja ada medalnya 5 juta saat itu. Begitu gue ambil 1 juta buat modal demo lagi yang kedua, ketiga sama yang buat tenda, sisanya buat mediator itu. Oke. Yang akhirnya berlanjutnya sampai 7 hari berturut-turut itu. Iya, sampai 7 hari berturut-turut. Itu selesainya kalau boleh tahu, selama 7 hari itu selesainya karena apa sih? Sebenarnya nggak ada penyelesaian. Dapat nggak goal setting dari aksi itu? Artinya tujuan dari aksi demonstrasi beberapa aksi itu dapat. Karena ya. Misalkan karena waktu itu pihak kejaksaan itu ada yang namanya TP4D. Untuk mengawasi setiap proyek pekerjaan. Nah, selama belum kita demo, kejaksaan itu saat itu nggak pernah tuh di setiap pembangunan ada papan proyeknya. Tapi gitu. Setelah kita demo baru itu pembangunan ada papan proyek TP4D kejaksaan. Itu kan salah satu efeknya gitu loh. Artinya kita pengen semua pihak gitu kan, khususnya yudikatif ikut juga kan, terlibat mengawasi itu. Artinya kan sempat satu ketika ada reaksi lah, jelas ada reaksi kemudian dan hasilnya itu outputnya jelas juga ya, istilahnya ada dampak yang positif juga yang diterima ketika melakukan aksi itu ya. Sangat ada ya. Iya. Nah, menurut Kakak Fikri ini melihat mahasiswa yang hari ini terjadi tuh selaku mantan aktivis nih ya. Melihat mantan aktivis, melihat aktivitas mahasiswa yang saat ini berkegiatan itu gimana sih menurut Kakak Fikri? Mahasiswa yang sekarang nih, aktivis-aktivis yang saat ini gitu. Aktivis yang sekarang ya, di mana di Pandeglang? Di Pandeglang. Oh, kalau di Pandeglang sih kita lihat sekarang mungkin mereka lebih soft ya cara mainnya. Lebih soft. Kenapa bisa disebut lebih soft? Ya jarang ada demo. Jarang ada demo. Ya kan? Lebih soft kan berarti. Artinya bukan berarti nggak ada penekanan dong. Bukan berarti nggak ada penekanan, karena kita juga seingat kan, misalkan kayak HMI statement soal ini, PMI statement soal ini, GMI statement soal ini. Menanggapi sesuatu yang terjadi isu-isu di daerah lah ya istilahnya. Jadi lebih soft kalau. Cuman sekarang lebih soft. Iya, yang dari pandangan aku aja itu. Oke. Siap. Kalau untuk sekarang, tadi bicara dunia aktivis. Tapi tadi saya mau lanjut lagi ya. Oke. Gimana? Jadi kita berhenti itu karena ada tsunami. Serius. Karena ada tsunami. Itu kan Sabtu siang kita masih pasang tenda. Ya mungkin satu sisi itu juga kayak kayak warning dari yang Maha Kuasa. Cuma kan nggak paham. Isunya isu jalan, tapi sisi secara hakikatnya mungkin kita akan pasang tenda nih di beberapa pesisir Selat Sunda kan, karena ada letusan gunung dan terjadi tsunami gitu loh. Ya artinya kan secara tidak langsung banyak sekali juga ya pengingat-pengingat dari baik itu alam, baik itu dari orang yang di demonya juga mungkin. Iya, jelas. Dari kita juga kan ada penekanan, ada istilahnya ada dampak yang diterima ketika kita melakukan aksi unjuk rasa lah. Ada jelas pasti itu. Oke. Kalau untuk ini nih, kan tadi kita bicara soal dunia aktivisme. Nah, sekarang bicara BUMDes nih. Iya, siap. Nah, kalau BUMDes itu sekarang ngapain aja? Pertama, BUMDes ini kan setiap desa wajib melakukan penyertaan modal untuk badan usaha milik desa gitu kan. Salah satunya. Nah, kemarin itu saya pas bulan Februari ya, kalau nggak salah di SK-kan oleh Kades. Dan mendengar info karena kita sebelumnya belum ikut semacam rapat di desanya RPJ untuk membahas inilah. Untuk membahas penganggaran, ternyata dianggarkan itu 60 juta. Nah, kalau bicara ngapain aja, alhamdulillah kita fokus di tiga unit usaha. 3 unit usaha apa aja itu? Pertama, unit pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah. Unit pengelolaan sampah. Yang kedua, paving block. Yang ketiga itu ekonomi kreatif dan UMKM. Jadi tiga unit yang kita mau coba jalankan. Alhamdulillah
Yang udah berjalan 2 minggu kemarin itu anggaran dana desanya turun, sehingga kita bisa mulai action. Gitu loh. Kita usaha tadi yang pertama tuh unit pengelolaan sampah. Jadi jasa angkut yang kita coba ini dulu gitu kan, karena kita kan masih terbatas nih mau ngelola sampah sendiri, mobil belum ada, kendaraan belum ada gitu kan. Makanya kita kemarin ngejalin kerjasama sama DLH Kabupaten Pandeglang. Alhamdulillah gol gitu kan, bisa berhasil lah ya, diterima lah sama dinas lingkungan. Diterima, alhamdulillah. Kalau yang kedua paving block itu. Paving block itu sebenarnya meneruskan yang sebelumnya, yang mangkrak. Yang mengundurkan diri tadi ya? Yang mengundurkan diri tadi. Jadi infonya itu tahun 2021 desaku itu Desa Sidanghayu Kecamatan Saketi dapat bantuan alat. Dapat bantuan alat dari PLN. Dari PLN CSR sifatnya. PLN sama PLTU sama aja kan. Indonesia Power lah begitu kan. Alhamdulillah dapat bantuan alatnya. Nah, itu yang mau kita jalankan lagi. Produksi paving block itu. Yang nantinya paving block itu akan dijual oleh kita. Iya, sebagai bentuk usaha. Bukan buat misalkan buat bikin gang-gang di desa-desa apa? Paling itu opsi terakhir ketika barang kita itu nggak laku. Ketika nggak laku, baru kita diaplikasikan ke desa itu sendiri aja. Karena rencananya begitu. Karena ada sekitar 2 kilometer jalan yang jalannya itu dia jalur rel kereta api. Jadi banyak masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran kereta api. Yang nantinya itu akan berdampak pada ya istilahnya salah satu upaya untuk membangun desa juga. Karena kalau orang yang tinggal di rel kereta api itu jalannya nggak bisa dibangun sama dana negara. Nggak bisa diajukan di dana desa gitu kan. Kabupaten dan lain sebagainya nggak bisa itu. Iya. Nah itu kan di kalau tidak salah di desa Kakak Pikir. Yang menarik ini Kade. Jadi paving blocknya ini kita ngambil campuran bahannya dari limbah PLTU. Iya, dari fly ash, bottom ash atau limbah faba disebutnya. Jadi kalian manfaatkan buat bikin bahan campuran paving block. Iya, itu mungkin salah satu kelebihannya ya. Jadi memanfaatkan limbah untuk jadi hal yang positif. Punya daya jual juga. Ya selain daya jual buat yang nantinya itu kalau misalkan terjual ya istilahnya buat masuk kas di BUMDes juga kan? Jelas lah, buat masuk kas di BUMDes juga. Masa buat pribadi nggak boleh? Oke. Nah kalau untuk selama ini, satu lagi kan tadi baru 2 nih. Satu lagi tuh apa tuh? Kalau bidang UMKM, bidang ekonomi kreatif sama UMKM. Kalau itu kan ya mungkin salah satu konsepnya bisa seperti ini. Tapi kan kita nanti lihat dulu nih. Kayak kemarin kita udah rapat, ternyata kalau untuk bidang ekonomi kreatif dan UMKM itu paling bisa kita mengadakan pelatihan. Kayak misalkan pelatihan membuat sepatu dan sendal gitu loh. Jadi sifatnya lebih ke padat karya biar masyarakat itu bisa lebih berkarya di sana. Itu sih. Itu nantinya segmentasi kegiatan itu melibatkan masyarakat dan ibu-ibu juga kali ya? Ini nanti ketika ada kegiatan itu mau kita undang ke kantor desa gitu kan untuk pelatihan secara langsung. Jadi kita siapkan alatnya, gimana cara membuat sepatu itu. Alhamdulillah kita udah komunikasi juga sama produsen sepatu brand di Pandeglang itu, Dialova tuh. Yang bahannya yang sepatunya udah dipakai sama Bentip X kan. Berarti udah keren juga ini ya BUMDes Desa Sidanghayu ya. Kita coba kasih keren lah. Kita coba kasih keren kan. Intinya kan paling tidak kita menjalankan amanah khairunas anfa'u linas tadi gitu. Minimal kita punya manfaat juga kan untuk desa kita kan. Nah, kalau untuk sesuatu yang merasa berkesan di desa, ya istilahnya berkiprah di desa nih. Selama ini apa sih? Kebetulan ketemu sama kembang desa. Itu yang paling berkesan kan, cantik juga gitu kan. Jadi itu bukan kenangan manis ya, tapi ya istilahnya ada dampak ketika kita ternyata masih ada daerah yang punya bibit unggul nih. Ini dia kita bilang kan. Apalagi kalau kita masih jomblo kan. Sendiri gitu loh. Yang akhirnya ya itu salah satu hadiah yang manis lah ya.
Ya, sebagai bentuk ikhtiar kan. OTW ke pelaminan. Oke. Kalau ini kan tadi kita sudah bicara soal ya Kakak Fikri ini kan sudah banyak sekali berkiprah di Kabupaten Pandeglang. Ada rencana nggak sih berkiprah di tingkat nasional gitu? Kayak kan kali ini baru di ranah Pandeglang, ada rencana naik ke Provinsi Banten nggak sih istilahnya berkiprah di nasional bahkan sekalipun gitu? Ya kalau rencana sih ada. Ada aja ya. Ada. Ya salah satunya boleh saya bocorkan, mungkin saya juga akan ketemu nih dalam waktu dekat ini setelah kegiatan KNPI lah, karena pelaksana juga kita kan hari Sabtu nanti. Jadi mau ke Jakarta, mau nemuin orang, mau bicara soal relawan kesehatan. Relawan kesehatan. Iya. Itu nanti ngapain aja tuh? Ya kalau relawan kesehatan kan kita suka kasihan juga. Kasihannya ke ini ke orang-orang yang lagi nganter pasien gitu kan. Dirawat gitu kan di rumah sakit. Oh, jadi relawan kesehatan nganter pasien dari desa Sindanghayu. Bukan desa Sindanghayu aja. Ini skalanya nasional. Mau dimanapun lah ya. Mau dimanapun mau kita buat itu. Nah, itu orangnya sudah alhamdulillah bisa diajak ketemu. Tapi udah ACC tuh di sananya, di rumah sakitnya. Kalau rumah sakitnya belum, ini kan baru penawaran. Kita kan dia juga kebetulan aktif di salah satu partai politik di nasionalnya. Jadi kita coba gagasan kita gitu kan. Apa yang bisa kita bawa, apa yang bisa untuk dia juga gitu. Iya. Yang penting kan intinya tadi ada kebermanfaatan yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Bahwa jadi aktivis itu nggak sia-sia loh gitu. Ya kira-kira begitu. Oke, sahabat pemirsa, mungkin podcast kali ini kita cukupkan dulu nih ya, karena memang waktunya sudah larut malam ini ya. Terima kasih Kakak Fikri ini sudah mau hadir kita juga. Terima kasih di podcast kali ini ya. Siapa tahu nanti kita ketemu lagi dengan obrolan yang berbeda juga gitu kan. Oke, barangkali itu yang mungkin kita sampaikan ini ya. Ya terakhir sih aja. Closing statement dulu. Statementnya, jangan lupa konsisten, ada topik Hidayatullah. Itu aja. Jangan lupa konsisten. Karena ente ini paling 5 kali selesai nanti kan. Aduh bahaya juga. Dan kalau orang yang mengunjungi di channel apa ini? Di channel Arsip Jurnalis nanti. Arsip Jurnalis ya. Arsip Jurnalis. Nanti tolong dibantu lah sama Kakak Fikri ini kan sudah sangat familiar lah ya di media sosial di Kabupaten Pandeglang khususnya ya. Nanti bantulah subscribe gitu kan. Siap. Kita hitung-hitung collab aja begitu. Iya. Oke. Barangkali itu pemirsa yang kita obrolin mengenai kehidupan aktivis, alumni aktivis. Tuh. Jadi jangan sampai jadi aktivis itu nggak sia-sia gitu loh gitu. Ada manfaatnya gitu. Banyak. Cukup sekian. See you next time.